Pilihan mic compact simple dengan isian paket yang udah all in udah makin banyak, dan kali ini pilihannya dari Kosta. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan kali ini kita bakal bahas mic lagi. Kayak yang udah gue bilang tadi, dari brand Kosta mic-nya gitu ya. Buat harga mic-nya ini di harga 1 juta kurang 1 Rp kalau kalian ceknya di laptop. Tapi kalau misalnya kalian bukannya lewat HP, lewat Tokpednya lewat HP gitu ya, itu di harga 960.000. Lumayan, hemat 40.000. Kalau buat gua 40.000 gua bakal pakai untuk case PB. Kalau misalnya lo masih mau bilang mahal, tar dulu bro, karena dengan harga tersebut lo udah dapet semua kebutuhan yang lo butuhkan untuk keperluan konten di satu mic ini. Dan ini mic-nya lagi gua pakai sekarang sekalian jadi pengetesan juga kualitas suaranya ketika dipakai konten di ruangan yang cukup gemas seperti ini. Kalian bisa dengerin aja dan bisa sekalian nilai juga kualitas suaranya. Dan intermezzo dulu buat kalian yang belum tahu brand Kosta. Brand Kosta ini biasanya bikin produk lighting yang compact dengan harga yang murah. Dan kali ini produknya bukan lighting gitu ya, tapi sebuah mic. Dan ini bukan pertama kalinya juga mereka bikin produk mic. Sebelumnya kita juga pernah review mic dari mereka. Mic-nya compact juga, namanya itu Kosta Bion X Plus kalau nggak salah. Ya, nanti lo bisa cek aja buat video reviewnya setelah kalian nonton video Kosta Altus 2V ini. Atau V2 namanya, lupa gue. Tapi sebelum gue lanjut bahas mic-nya, gue pengen ingetin dulu kalau kita punya produk preset foto Lightroom yang bisa bikin foto kalian langsung jadi epic. Dan juga kita punya produk LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas gitu ya, biar gambar iPhone kalian biar kayak pakai kamera mirrorless. Bisa cek langsung di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian udah keracunan juga sama mic Kosta Altus 2V ini, atau V2 namanya, balik-balik gue. Tapi kalau kalian udah keracunan, pokoknya kalian bisa cek aja di tag produk lini bawah atau di deskripsi gue taruh untuk pembelian produknya. Oke, sekarang kita bakal bahas soal mic-nya. Kita mulai dari fisik-fisiknya dulu aja. Kosta Altus 2V ini membawa sebuah charging case. Untuk build-nya juga ini masih dari plastik. Ya, bobotnya agak ringan, begitu juga kalau kalian ketok-ketok seperti ini ya. Nah, itu masih berasa plastiknya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Begitu juga di receiver dan juga transmitternya itu dari plastik. Meskipun di sini buildnya dari plastik, tapi nggak ngasal. Tetap kelihatan rapi, secara looks nggak kelihatan murah atau kelihatan nggak niat. Catnya di sini dibikin doff abu-abu gitu, jadi kelihatan premium. Dan di sini ketika lo buka charging case-nya, warna dalamannya ini hijau polos pucet gitu. Gue pribadi lebih suka warna kuningnya si Kosta karena kelihatan cakep kayak di Kosta Bion X-nya mereka. Warna dalamannya tuh kuning dan kelihatan lebih manis aja dilihat dibandingkan dengan warna hijau polos pucat kayak gini. Tapi itu baik lagi soal preferensi aja. Tapi ya di luar soal looks, kalian udah bisa lihat juga semua keperluan mic-nya udah ada di dalam satu charging case-nya. Baik receiver, kedua transmitternya, dua adapter port buat connect ke HP, sampai ke magnetnya udah ada di situ. Jadinya nggak perlu takut hilang-hilangan partnya. Nah, untuk di receivernya juga straight to the point aja buat fitur-fiturnya. Bentuk receivernya ini kalau ngeliat dari fisiknya bentuknya lonjong kayak kapsul gitu, dan kalian juga udah bisa lihat ada layar LCD untuk nampilin informasi buat ngatur mic-nya. Akan tetapi di sini pengoperasian receivernya tidak touchscreen, jadinya layarnya gunanya cuma buat nampilin informasi aja. Buat pengontrolnya di sini cuma ada tombol power dan juga tombol untuk naikin gain dari volume receivernya. Kemudian di receivernya juga ada port headset monitoring. Buat kalian yang kameranya belum ada port headset monitoringnya, ini bakal kepake banget. Dan udah pastinya juga di sini udah ada port 3,5 mm buat connect ke kamera. Gimana soal connect ke handphonenya bang? Apakah perlu kabel-kabelan lagi? Tidak guys, kalian tidak perlu kabel-kabelan lagi. Buat connect ke handphone kalian udah disediain adapternya gitu ya. Adapternya ada buat Type-C dan juga buat Lightning. Jadinya udah lengkap, kagak dipisah-pisah di paket penjualannya. Makanya kayak tadi gue bilang di awal, menurut gue dengan harga yang dikasih sama Kosta ini udah pas banget lah menurut gue gitu ya, karena udah all in semuanya. Dan gue pribadi demen banget gitu ya, karena mic murah atau mic budget sekarang itu udah beradaptasi dengan modelan fitur seperti ini. Nggak perlu kabel-kabelan lagi buat connect ke device lain ke kamera, karena kalau lo pakai kabel yang tadi gue bilang, kalau ketinggalan itu ribet banget. Ditambah lagi yang gue suka dari bentukan receiver Kosta Altus 2V ini dengan ukuran yang compact, agak manjang lonjong gitu. Ketika dipasangin di HP, ukurannya itu juga masih terlihat cukup compact. Dan ini
mempermudah gua dalam bikin konten HP kalau dipakai handheld, dan gue yakin kalian bakal merasakan hal yang sama kalau kalian beli mic ini. Karena di pengalaman gua beberapa mic lain kalau misalnya receivernya ini agak gede itu agak ganggu juga buat posisi megang HP-nya. Jadi gua agak kudu ngebuka gitu karena ukuran receivernya itu agak ngemakan porsian tangan megang gua, dan itu jadi pegel. Nah sekarang pindah ke transmitternya. Fiturnya juga sama aja, straight to the point aja. Dengan bentuk kayak kapsul gini, ada indikator dari logo kasanya yang warnanya ini bakal berubah nyesuaiin penggunaan kalian. Kalau biru lagi normal, kalau hijau itu lagi noise cancelling. Yes, mic ini udah bawa noise cancelling dan bakal kita tes nanti. Kemudian di transmitternya di sini ada tombol untuk naikin gain, lu bisa atur gainnya itu sebanyak 3 step, dan juga ada tombol noise cancelling yang kayak tadi gue udah mention. Transmitternya di sini juga bisa dipakai sebuah lavalier. Nice banget buat mic budget seperti ini. Kagak ngelimitasi kebutuhan konten kalian, dan di sini kalian bisa pakai mic lavalier apapun untuk dipasangin di Kosa Altus V2 atau 2V. Gue tuker-tuker mulu, maaf guys ya. Dan gue hampir lupa, meskipun di B-roll tadi pas charging case itu kelihatan dia ada magnetnya, yang dimana ya transmitternya bisa dipakai magnet kayak gue sekarang. Gue bisa masang agak atas gini, dekat dengan kerah, dekat dengan mulut gua, dan tidak terlihat ngample dan berantakan karena ukurannya kecil, kompak, dan juga ringan. Kalau soal urusan baterai kayaknya udah wajib banget. Mic dengan modelan seperti ini punya daya tahan penggunaan yang cukup lama. Di sini untuk penggunaan si Kosa Altus 2V ini diklaim bisa tahan selama 8 jam baik di transmitter dan juga di receivernya. Gue yakin itu udah cukup banget buat kalian pakai untuk konten, apalagi dia punya charging case. Lu mau bawa kemana aja tuh dia nggak worry soal daya tahannya, asal lo cas dulu. Nah, untuk jarak penggunaan mic Kosa Altus 2V ini, dia diklaim standar aja di 50 meter, dan gue seneng dengan klaim yang cukup humble seperti ini, karena kalau misalnya dia klaim andai kata 150 meter, tapi ketika kita tes nggak sejauh itu kan juga jadi kesian juga mic-nya gitu kan. Jadi ya dia klaim 50 meter aja ini udah cukup bagus menurut gua, apalagi mengingat harganya cukup budget. Tapi ya kita bakal tes aja apakah sesuai dengan klaimnya jarak dari mic-nya ini, dan juga kita bakal sekali ngetes kualitas suara dari mic Kosa ini. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes kualitas jarak dan juga suara Kosa Altus 2V. Dia diklaim itu sejauh 50 meter, dan kita lagi tes di outdoor ini. Sekalian ngetes kualitas suaranya bagaimana gitu ya, tapi utamanya sih jarak. Dan ini gue coba untuk mundur segini, gimana Wowo kalau ada error bisa dikasih sinyal aja. Segini sih udah cukup jauh ya kalau buat penggunaan. Lu nggak bisa expect terlalu jauh, nggak kayak mic-mic, nah kan udah mulai error. Jadi gue mungkin agak lebih maju sedikit aja biar suaranya dapet. Kurang lebih begini kualitas suara Kosa Altus 2V. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes kualitas noise cancelling dari Kosa Altus 2V. Ini sekarang suaranya masih normal, dan gua bakal coba switch ke noise cancelling. Bang, kenapa nggak ke jalan raya? Ini udah nyala BTW ya buat noise cancellingnya. Kenapa nggak ke jalan raya? Karena ya di situ kalau kalian nggak kelihatan juga sih kayaknya sih. Cuma di situ udah jalan raya, mobil suka lalu lalang. Lu juga bisa denger aja suara perbedaannya bagaimana antara normal dan enggaknya, karena ada burung-burung berkicau, dan ya kurang lebih ya tuh ada motor tuh suara harusnya kedengeran. Kurang lebih seperti ini kualitas suara noise cancelling. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes menggunakan iPhone 15 Pro. Ujungnya kan Type C, jadi sama aja kalau kita connected ke Android. Mungkin sekarang noise cancellingnya gue nyalain kali ya. Nah, ini noise cancellingnya udah nyala. Gimana untuk perbedaan suaranya? Wowo tidak monitoring seperti biasa, agak nyebelin gitu ya, karena di receivernya itu ada port untuk headset, nggak dipakai sama dia. Headsetnya ditaruh situ tuh deket Exa 2S. Emang kebangetan, bener-bener omelin aja Wowo. Nah itu tadi pengetesannya. Gimana soal kualitas suaranya kalian bisa nilai aja. Di outdoor kalian udah dengerin gimana kualitas suaranya, di indoor juga kalian udah bisa dengerin dari awal video tadi dimulai gitu ya. Overall mic ini bisa jadi kalian pertimbangin, bukan bisa jadi kalian pertimbangin, kalian bisa pertimbangin mic yang satu ini, mengingat harganya ini cukup budget, bahkan gue bisa bilang budget, karena dia ini udah all in semuanya di satu paket penjualan. Kayak adapter C Lightning buat ke kamera itu nggak dipisah-pisah gitu ya, karena biasanya kalau mic-mic lain itu dipisah nih, buat C buat Android, yang ini buat Lightning buat iPhone. Nah ini enggak, sejuta udah all in atau 960.000 udah all in di sini di satu mic doang. Ya bisa lah kalian pertimbangin, tinggal ditentuin aja cocok enggaknya sama kebutuhan kalian. Dan gue perlu ingetin lagi kalau misalnya kalian mau beli mic-nya, gue taruh di deskripsi untuk pembeliannya, atau kalian bisa klik aja tag link produk di bawah. Dan ya itu aja, semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.